Mami aku tuh selalu pesan ke aku dan cici aku tuh kayak jangan pernah terlalu berketergantungan sama cowok. Dari kecil kan memang aku tuh sebenarnya terlahir di keluarga yang sangat tidak harmonis. Sedih sebenarnya kalau misalnya diomongin gitu, kayak aku masih kecil banget pada saat itu, masih kayak sekitar umur 3-4 tahun. Terus aku kayak menyaksikan mami sama papa aku berantem dan kayak ada temennya yang mau misahin. Terus aku kayak bener-bener kayak yang nggak tahu apa-apa, terus aku cuma ngeliatin mereka sambil pegang boneka Barbie gitu. Akhirnya mama aku bawa aku dan 2 saudaraku keluar dari rumah gitu tanpa bawa apapun. Jadi kayak aku dibesarkan sama sosok wanita yang hebat menurut aku, yaitu mami aku. Kayak dia sendiri ngurusin 3 anak, mulai semuanya bener-bener dari nol. Terus kita pindah ke kota baru, kita mulai hidup baru lagi. Ya di umur segitu yang harusnya memang aku masih main-main, tapi udah nggak bisa main-main gitu. Karena kayak aku ngelihat sendiri mami aku hancur mentalnya. Terus kayak beberapa kali coba untuk kayak mau bunuh diri gitu-gitu. Dan memang sudah dilakukan, tapi untungnya bisa terselamatkan gitu. Sampai aku dan 2 saudaraku tuh yang benar-benar kita shift-shiftan untuk ngawasin mami aku. Kayak takut dia ngelakuin hal yang lebih parah lagi gitu. Sampai akhirnya ya udah pelan-pelan kita jalanin karena kita fokusnya lebih ke tetap kayak ya udah sekarang kita tinggal berempat, ya udah gimana caranya kita untuk bisa survive gitu doang. Mami aku tuh selalu pesan ke aku dan cici aku tuh kayak kalian cewek jangan pernah terlalu berketergantungan sama cowok. Mau lu nanti ke depannya lu dapat cowok yang sukses, mau yang kaya banget, mau yang segimanapun, lu harus punya pendirian dan lu harus punya tabungan sendiri. Amit-amit apa yang terjadi sama mami terjadi di kalian juga, ya kalian bisa survive keluar tanpa harus bertahan di hubungan seperti itu gitu. Dari kecil tuh aku udah selalu mikir kalau misalnya suatu hari aku nikah, suatu hari aku punya anak, suatu hari aku berkeluarga, ya aku mau keluarga aku tuh bener-bener bisa harmonis gitu, yang bisa bener-bener kalau makan bareng, yang kayak bener-bener happy lah gitu, yang kayak anakku bisa curhat ke aku gitu-gitu, pengennya kayak gitu kan. Ternyata tidak bisa, karena apa ya, karena yang aku bilang deja vu ya, karena ya udah akhirnya kan berpisah. Ya berantem, terus kayak ya ada kejadian bikin aku trauma karena ke-trigger sama apa yang terjadi sama mami aku gitu loh. Jadi kayak aku sering nggak mau lihat. Udah selesai. Gitu. Pas yang udah mau pisah itu kan aku tetap minta izin sama mami aku kan. Aku bilang ke dia kayak lu harus bilang ke mami semua yang udah lo lakuin ke gua. Aku ngomong kayak gitu. Mami aku yang nangis. Ya pastilah anaknya digituin. Cuma kan selama ini aku bilang aku tuh nggak pernah mau cerita ke mami aku. Menurut aku mami aku tuh hidupnya udah cukup berat. Jadi aku maunya dia ngeliat aku bahagia. Jadi mau aku punya masalah apapun sama pasangan aku siapapun itu, menurut aku yang jelek-jeleknya dia nggak perlu tahu gitu. Ya mentalku juga hancur dong, jadi kayak apa yang terjadi sama mami aku tuh ternyata terjadi juga sama aku gitu. Mungkin case-nya beda, tapi ya kurang lebih hampir-hampir mirip gitu. Jujur aku nggak bisa deskripsiin sakitnya kayak apa. Ya udah tiap hari nangis aja gitu, kayak sakit aja gitu. Cuma bener-bener nggak bisa dideskripsiin pakai kata-kata lagi gitu kalau sakitnya. Bentar ya, udah dulu. Terus kalau misalnya lu bunuh diri atau kalau misalnya lu pergi, emang tenang gitu, emang jadi tenang, kayak ya udah mungkin dengan lu bunuh diri lu tenang, tapi mungkin lu nyakitin orang di sekitar lu, terutama mami. Jadi kayak gue lebih mikirnya ke mami aja sih, kayak dan aku nggak mau cuma gara-gara satu masalah ini tuh kok kayak harus ngilangin nyawa aku gitu. Karena menurut aku tuh aku juga masih muda, masih banyak banget yang bisa aku kejar. Aku percaya aku bisa menjadi sosok seperti ini karena aku ngelihat sosok mami aku sih. Pelan-pelan dari situ aku jadi mikir gitu, kayak ngapain harus fokus sama orang yang nyakitin aku di saat kayak di luar sana ya ternyata banyak kok yang masih sayang dan tulus sama aku. Mending aku fokusnya tuh ke sama orang-orang yang benar-benar sayang sama, peduli sama aku gitu. Tapi aku bersyukur aku sekarang bisa ngelewatin itu semua. Bersyukur kalau aku masih dikelilingi sama orang-orang baik yang bisa support aku. Intinya kalau misalnya dulu aku ikutin bisikan setan untuk akhirin hidup aku, mungkin sekarang aku nggak bakal tahu kalau Wen lu tuh bisa begini loh, Wen lu tuh ternyata sekuat ini loh, Wen ternyata lu bisa duduk di sini dan kayak ngomong sama kalian yang mungkin punya problem yang sama,
Pesan aku cuma jangan nyerah sih, jangan nyerah, jangan kalah sama keadaan kalian sekarang. Kalian nggak pernah tahu, mungkin kedepannya akan ada hal baik yang luar biasa yang bakal datang ke kehidupan kalian. Silakan lakuin aja apa yang bisa meluapkan emosi lo. Yang penting jangan nyakitin diri lo aja, jangan nyakitin orang di sekitar. Intinya mau apapun masalah di hidup kalian, mau besar ataupun kecil, anggap itu semua adalah pelajaran hidup kalian. Karena aku percaya banget, sehabis gelap itu pasti akan terbit terang.